Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munif. Saya mengajar di SMK Al-Lutfah, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran. Salah satu bagian dari uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Jurusan saya adalah Teknologi Komputer dan Informatika dengan LPTK-nya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. NIM saya adalah 2015923. Materi yang akan saya sampaikan adalah desain jaringan LAN pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk jenjang kelas 10. Berikut ini adalah kartu ujian saya. Dan berikut adalah praktek pembelajaran yang saya bawakan. Oke, kalian udah siapin semua ya buku, sama kalian udah nyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke, sebelum kegiatan dimulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan, dan semoga juga diberikan manfaat setelah belajar pada kegiatan hari ini. Untuk doa boleh dipimpin oleh Obed, silakan. Untuk mengawali kegiatan agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi kama warzuqni. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian dan keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu, karena pandemi juga lagi lumayan mengerikan ya sekarang ya kondisinya. Jadi harapan saya kalian juga, keluarga kalian bisa dalam keadaan sehat selalu gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya pengen kalian mengisi absensi yang ada di classroom. Boleh kalian buka langsung aja classroom-nya. Saya buka dulu classroom-nya. Mana nih classroom? Oke, silakan untuk kalian membuka classroom dan absen. Oke, udah ada. Mungkin Lutfi ada koneksinya, ada yang error gitu ya. Jadi harus mencoba mencari solusinya gitu ya. Nanti coba saya tanyakan juga ke Lutfi kenapa kondisinya atau yang lain gitu ya. Mungkin do join lagi. Lutfi, halo Lutfi, udah ada suaranya? Apa? Ya. Jangan lupa absen ya Lutfi ya. Oke, ya sepertinya terdengar bahwasanya koneksinya kurang bagus ya. Ya namanya kalau belajar online itu salah satu kondisi yang sangat wajar gitu ya. Ada kondisi yang kurang bagus gitu. Setelah tadi absen, terima kasih yang udah absen. Jadi minggu lalu kita udah mempelajari tentang dasar jaringan komputer dan topologi jaringan gitu ya, yang sangat sederhana. Nah, dasar jaringan komputer ini beberapa hal yang kalian pelajari tentang contohnya langkah-langkah instalasi jaringan komputer dan jenis topologi jaringan gitu ya. Yang selanjutnya untuk mencoba merefresh materi yang minggu lalu, saya ingin menanyakan tentang langkah-langkah instalasi jaringan komputer sederhana. Boleh ada yang mau mencoba menjawab? Sebutkan langkah-langkah instalasi jaringan komputer sederhana. Saya, Pak. Oke, boleh silahkan Salma.
Yang pertama kita buka dulu kontrol panel. Habis Iya. itu kita ke navigasi ke network and internet. Habis itu kita ke network and sharing center. Kalau udah, kita klik opsi change adapter setting. Terus pada network adapter, klik kanan lalu pilih yang properties. Habis itu kita klik 2 kali pada opsi internet protokol version 4. Terus kalau udah kita tinggal sesuaiin nama yang kita mau jaringan DHCP atau yang statik di bagian IP-nya. Terus kita setting IP. Oke, itu adalah langkah-langkah untuk melakukan instalasi jaringan komputer secara sederhana ya. Dan kalian juga udah mempraktekannya sebelumnya gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya saya pengen tahu siapa yang bisa menyebutkan jenis topologi jaringan. Boleh silakan. Oh Dani, boleh silakan Dani. Topologi jaringan itu ada 6, topologi bus, sama topologi link, topologi star, topologi hierarki, sama topologi mesh, topologi extend star. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Dani dan Salma dong. Oke, terima kasih Dani dan Salma yang sudah tadi menjelaskan dan menyebutkan langkah-langkah instalasi jaringan komputer secara sederhana dan menyebutkan tadi jenis topologi jaringan dan sempat dijelaskan juga di review ulang sama Dani tentang topologi jaringan mesh. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang desain jaringan LAN. Nah, diharapkan setelah dari mempelajari kegiatan ini kalian akan mendapatkan apa aja gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang kalian nanti akan dapatkan. Yang pertama yaitu kalian akan bisa menjelaskan prinsip dasar LAN ya. Yang kedua yaitu menentukan hardware dan software jaringan. Yang ketiga itu menentukan topologi desain jaringan LAN client server dan peer to peer. Dan yang terakhir itu membuat desain jaringan LAN client server dan peer-to-peer dengan CPT. CPT itu apa? Yaitu Cisco Packet Tracer yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya juga. Dari tujuan tersebut, apa aja sih materi yang harus kalian pelajari? Nah, materi yang harus kalian pelajari itu ada prinsip dasar LAN, hardware dan software jaringan LAN, topologi desain jaringan LAN client server dan peer-to-peer, dan pembuatan desain jaringan LAN client server dan peer-to-peer dengan Cisco Packet Tracer. Saya akan melakukan 3 penilaian, yaitu 3 komponen utama. Pertama sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Penilaian sikap akan saya lakukan dengan cara mengobservasi kegiatan selama kegiatan pembelajaran ini, ya. Dan penilaian pengetahuan akan dilakukan secara tes tertulis, yaitu baik nanti pilihan ganda maupun uraian. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu unjuk kerja keterampilan menyelesaikan LKPD. Karena sekarang ini masih pandemi, ya. Jadi saya harapkan kalian tetap di rumah saja, gitu ya. Kalau misalnya harus mau keluar ya wajib pakai masker, apalagi sekarang maskernya harus double ya, yang depan kain, yang belakang medis. Kemudian jaga jarak dan kemudian hindari juga kerumunan. Jangan lupa juga sering-sering cuci tangan pakai sabun. Harapan saya setelah kalian nanti pelajari kegiatan pada pagi hari ini ya, nanti kalian diharapkan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata sehingga kalian bisa memahami gitu ya, memahami secara betul konsep jaringan yang sedang kita pelajari. Dan juga kalian diharapkan walaupun sedang masa pandemi seperti ini tidak berarti kalian jadi males-malesan, jadi tidak mau belajar, jadi mager gitu ya, bahasa gaulnya gitu zaman sekarang. Cuman yang harus kalian lakukan justru ketika lagi pandemi, cari ilmu sebanyak mungkin karena waktu kalian lebih fleksibel gitu ya, tapi tetap harus perhatikan kesehatannya kalian. Desain jaringan LAN. Desain jaringan LAN ini adalah gampangannya gini, sekumpulan perangkat komputer dengan perangkat jaringan yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi dalam suatu ruangan atau gedung. Jaringan LAN ini contoh paling gampang itu ada di sekolahan. Ya, kalau kalian lihat ke sekolahan, kan kalian pernah ke sekolahan ya. Nah, kalian pernah ke sekolahan. Nah, di sekolahan itu ada 2 lab. 2 lab itu saling terhubung. Jadi antara lab 1 dengan lab 2 itu bisa saling bertukar informasi. Nah, itu adalah kita bisa sebut juga dengan jaringan LAN. Jadi konsepnya itu ruang lingkupnya itu kalau jaringan LAN itu lebih kecil. Kalau kan ada jaringan MAN, ada jaringan WAN gitu ya. Nah, kalau jaringan MAN sama WAN itu area lingkupnya lebih gede. Kalau ini tuh lebih kecil. Jadi cuma kayak ruangan atau gedung. Maka konsep jaringan LAN ini bisa diterapkan di sekolahan. Contohnya ya di lab kita itu. Hardware yang kita butuhkan yang pertama ada komputer server dan komputer client. Udah otomatis komputer server ini adalah komputer yang memiliki spesifikasi yang lumayan tinggi. Komputer client otomatis dia memiliki spesifikasi yang lebih rendah.
Kemudian ada NIC, yaitu Network Interface Card. Ya, jadi di sini Network Interface Card ini adalah nanti yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antara satu komputer dengan komputer yang lain, gampangannya pintunya. Di situ pintunya itu NIC gitu ya. Kalau ruangan gitu ya, ada koridor, kemudian ruangan sekolahnya ada koridor, ada pintu. Nah, si NIC itu pintunya gitu. Kemudian ada kabel UTP. Kabel UTP itu adalah kabel Unseat Twist Pair gitu ya. Kabel UTP ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan satu komputer yang lain. Dia itu fungsinya sebagai media transmisi. Gampangannya apa? Kalau misalnya di sekolahan ada koridor tuh. Nah, koridor ini adalah kabel UTP-nya. Kayak gitu. Nah, si NIC ini adalah si pintunya gitu. Kemudian juga ada repeater. Repeater ini adalah penguat sinyal. Jadi kalau misalnya ada Wi-Fi gitu ya, di Wi-Fi di lab komputer, kemudian dia bisa ditangkap misalnya di kelas kalian. Nah, itu bisa disambungkan dengan menggunakan repeater biar sinyalnya itu sama-sama semakin kuat. Kemudian ada bridge. Bridge itu adalah jembatan. Ini fungsinya adalah digunakan untuk membagi dua koneksi jaringan yang sama. Paling gampang contohnya adalah misalnya ada lab 1, ada lab 2. Nah, itu untuk membagi jaringan biar sama-sama bebannya, itu bisa menggunakan bridge. Kemudian ada switch hub. Switch hub ini gampangannya kayak terminal kalau lalu lintas gitu ya. Kalau di sekolahannya gampangannya lapangan gitu. Jadi semua akan nyolok ke situ gitu ya. Jadi semua kabel jaringan akan nyolok ke switch hub. Switch hub ini fungsinya untuk membagi jaringan. Jadi nanti dibagi tuh jaringannya sehingga nanti semua komputer bisa terkoneksi gitu ya. Dan yang terakhir adalah router. Router ini adalah pengatur jaringan. Nah, kalau kalian tahu, kalau di lab komputer itu di bagian pojok belakang itu ada router ya. Nah, itu fungsinya apa? Untuk membagikan antara lab komputer dengan kantor guru. Nah, kalau yang di belakang ini itu ada namanya switch hub. Nah, beberapa perangkat kita punya di sekolahan dan itu nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Kemudian ada software jaringan. Software jaringan di sini terdiri dari 5 ya minimal, yaitu sistem operasi server, sistem operasi klien, bandwidth, protokol jaringan, dan driver NIC. Nah, kemudian ini adalah CPT atau Cisco Packet Tracer. Kalian juga udah pernah belajar CPT course gitu ya di NetAcad. Jadi diharapkan nanti kalian sudah lebih mudah untuk mengimplementasikan kegiatan ini. Kemudian ada topologi dan desain jaringan LAN client server. Topologi jaringan LAN client server ini topologi ini wajib ada yang namanya server dan wajib ada yang namanya client. Server tadi udah saya jelaskan ketentuannya bagaimana dan client itu bagaimana. Kalau kalian lihat gambar di sini ya, ilustrasi gambar di sini, di atas itu ada server ya. Server 0. Nah, si server ini dia nanti dihubungkan ke switch. Nah, dari switch itu nanti akan dibagikan data ke masing-masing, ke yang lain. Gitu ya. Nah, di sini ada 3 PC, PC 0, PC 1, PC 2, dan ada 3 laptop, laptop 0 ya, laptop 0, laptop 1 dan laptop 2 dan kemudian ada printer. Nah, bagaimana penggunaannya? Contoh studi kasus penggunaannya gini, misalnya di sebuah perusahaan itu terdapat 1 printer, terdapat 1 server, terdapat beberapa laptop dan terdapat beberapa PC. Nah, ketika seperti itu maka kita bisa menggunakan jaringan client server. Untuk apa? Untuk mempermudah komunikasi data. Misalnya, contoh Rosa bagian akunting, Obed bagian IT, kemudian Anissa bagian marketing. Nah, misalnya Rosa pengen data dari marketing gitu ya, dari akunting pengen data dari marketing, maka otomatis Rosa tinggal ngambil datanya punyanya Anissa di komputer server tanpa harus menggunakan flash disk. Kalau masih manual kan minta dong pakai flash disk gitu ya. Nah, kalau misalnya flash disknya hilang gimana? Nah, kan kayak gitu ya. Nah, maka dibutuhkanlah yang namanya komputer server gitu, yang kemudian kita bisa membuat sebuah jaringan yaitu client server. Nah, di sini dari masing-masing komputer juga bisa melakukan namanya print di satu komputer yang sama, di satu printer yang sama. Contoh paling gampang ya kayak di sekolahan. Di sekolahan itu sama persis kayak gitu, kalian bisa melakukan print dari depan ke belakang dan segala macam. Ya, itu kayak contohnya di sekolahan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah topologi dan desain jaringan LAN peer-to-peer. Nah, kalau peer-to-peer ini nanti gampangannya gini, dia cuma butuh 2 komputer atau 2 laptop gitu ya, 2 perangkat yang sama. Di sini kalian konfigurasinya juga cukup sederhana. Studi kasusnya contohnya gimana? Contohnya gini. Oh, ada 2 laptop
kemudian dia cuma ada 2 PC di lab, kemudian dia ada kabel jaringan gitu. Nah, udah tinggal dicolok, konfigurasi. Maka nanti selesai. Itu adalah gambar contoh dari CPT-nya seperti ini ya. Solve this problem. Harry Potter adalah siswa SMK masa depan jurusan TKJ. Harry sedang melakukan PKL di sebuah perusahaan kecil pada bagian IT. Oleh Pak Novan selaku pembimbingnya, Harry diminta untuk membuat sebuah desain jaringan dengan fungsi utama adalah seluruh karyawan dapat berbagi file dan dapat mencetak dokumen atau print secara bersama karena hanya ada satu printer. Dengan menggunakan CPT, jika Anda menjadi Harry, buatlah desain jaringan tersebut dan presentasikan hasilnya ke depan. Jangan lupa untuk membuat laporan ke langkah-langkah pembuatan dan alasan mengapa desain tersebut Anda pilih. Jadi kalian nggak cuma jawab aja, tapi kalian juga bikin laporannya, gitu ya. Nah, jadi intinya di sini kalian harus mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan oleh Harry, gitu ya, studi kasus yang dilakukan oleh Harry. Nah, nanti kira-kira solusinya bagaimana. Nah, untuk mengerjakan ini kalian membutuhkan LKPD. LKPD ini nanti isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan yang ada di tadi di solve this problem tadi. Oke, yang selanjutnya adalah saya akan membagikan ke kelompok. Saya akan menunjuk 3 ketua ya kelompok untuk kemudian nanti kalian silakan memilih temannya masing-masing. Yang pertama Obed, ya, yang kedua ada Dani, yang ketiga ada Rais, ya. Oke, yang pertama Obed, silakan pilih anggota kelompoknya siapa aja. Rosita, Anissa, sama Salma. Oke, Rosita, Anissa sama Salma ya. Oke, kemudian saya mau nanya lagi, bagi kelompok lagi ya. Untuk Dani, silakan Dan. Siapa? Revana, Elda sama Wildan. Oke, Revana, Elda sama Wildan. Oke, kemudian yang terakhir Rais. Rosalinda, Rosalinda, Anggraini, sama Lutfi. Saya akan bikin breakout room ya. Setelah saya bikin breakout room, kalian nanti silahkan untuk masuk ke ruangannya masing-masing. Jika nanti kalian mengalami kendala atau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan saja. Saya nanti akan masuk ke ruangan kalian masing-masing ya, seperti biasa. Saya akan pergi ke ruangan kalian masing-masing gitu ya. Dan saya sekarang akan bikin breakout room-nya dulu. Kelompok 1, 2, 3 ya. Ada 3 kelompok. Create option-nya. Oke, udah aman. Oke, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Kemudian saya akan ada option. Saya kasih waktu 25 menit ya untuk diskusi ya. Nanti silahkan setelah ini kalian mempresentasikan perwakilannya satu-satu ya. Saya juga akan masuk, saya akan tanya pembagian kelompok. Jadi silahkan ketua setelah ini kalian saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk membagi kelompoknya masing-masing. Tugasnya apa, kemudian diskusi aja dari pertanyaan itu apa yang muncul. Kalau misalnya ada yang nggak paham, silahkan nanti tanyain ke saya. Oke, saya akan open ruangannya masing-masing. Boleh silahkan langsung masuk ke ruangannya masing-masing ya. Oke, kita coba ke kelompok 1. Udah 1 menit. Oke, bentar lagi deh ya. Oke, udah 1 menit. Join. Karena yang Dibutuhkan sama dibutuhkan Oke. sama komputer gitu ya. iya. Ini udah diskusi aja nih, kayaknya asik banget nih. Iya dong. Oke, saya mau tanya dong tadi Dani untuk itunya pembagian pekerjaan gimana pembagiannya? Yang membuat LKPD Revana, yang membuat presentasi Elda, Iya. yang presentasi Wildan. Oke,
Terus kamu ngapain ketua? Aduh, mentang-mentang Refleksi, ketua Pak. nih. Refleksi, Apa Pak. dia? Dia refleksi. Ya, oke. Elda nanti presentasinya bagaimana? Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop saya error. Terus gimana? Yang presentasi nanti siapa? Wildan. Oh gitu. Berarti nanti pakai HP bisa kok ya. Nanti filenya di-download. Ya, filenya nanti di-download aja. Kan kalian bikin presentasi, filenya di-download terus kemudian dibuka aja di HP bisa kok. Semangat yang ngerjainnya ya. Saya pindah ke kelompok selanjutnya. Semangat ngerjainnya. Nah, Is, pembagian kelompoknya gimana, Is? Ya Pak, saya sama Lutfi ngerjain LKPD, terus si Anggi refleksi, Iya. terus siapa itu? Rosalinda Gusni presentasi. Presentasi. Nanti Rosa presentasinya pakai apa? Laptop? Iya, Pak. Oke. Ya udah itu aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti disiapin aja. Saya berkeliling seperti biasa ya. Nanti kalau misalnya ada mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Silahkan lanjutkan diskusi. Semangat diskusinya. 3. Nih, itu Mau diganti nggak? Apa? ini apa? Yang refleksi Mm-mm. nggak usah yang tambahin itu aja. Nggak usah. Kayaknya semangat banget udah nyampe refleksi nih. Ngebut banget kayaknya nih. Iya Pak. Jadi Apa-apa kita- jangan-jangan dari belakang dulu baru ke depan. Iya. Yang gampang dulu, Pak. Oh ya gampang dulu. Harusnya refleksi mah setelah ngerjain dulu baru refleksi. Ini belum udah refleksi masa. Enggak, cuma ini aja siapa yang Bagi refleksi tugas. gitu. Iya, bagi tugas. Jadi bagi tugasnya gimana, Bet? Jadi Salma itu yang ngejelasin presentasi, terus Rosita yang buat presentasi. Kalau Anissa itu apa tadi LKPD, kalau saya apa tadi refleksi. Oh, jadi kamu lagi bahas punya kamu sendiri. Iya. Ini saya. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disiapin aja pertanyaannya. Ingat ya waktunya 25 menit aja. Jadi dimaksimalkan waktunya ya. Oke, Pak. Jangan lupa nanti persiapkan juga presentasinya. Nanti saya akan keliling lagi seperti biasa. Oke, sok lanjutin aja. Kelompok 2. Bet, Rosita udah nggak ada yang digantikan yang ini nomor 2. Apa? LKPD. Dani. Apaan? Nomor itu 4. Benerin nggak? Nggak usah. Dimit. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Oh ya udah. Emang udah ini, udah bener. Apa? Udah. Banyak amat ya. Jaringan lokal. Desainnya udah. Udah. Siap. Waktunya tinggal 15 menit ya. Jadi maksimalkan diskusi yang kalian lakukan hari ini. Nanti kalau presentasinya bagus, hasilnya bagus akan saya kasih rewards, nilai bagus. Kalau nanti hasilnya jelek akan saya kasih punishment. Jadi harus semangat biar tidak dapat punishment. Oke? Iya, Pak. Oke, waktunya udah habis ya. Untuk waktu diskusinya sudah habis. Sekarang kita waktunya untuk presentasi maksimum satu kelompok itu 5 menit. Jadi nanti saya tunjuk kelompok atau mau ada yang maju duluan juga boleh untuk presentasi gitu. Boleh perwakilannya dari kelompok siapa? Boleh bebas? Kelompok saya dulu boleh, Pak.
Boleh, kelompoknya Salma. Minta tolong kelompok yang lain untuk menyimak. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Salma dan kelompoknya. Silakan Salma. Kelihatan kan, Pak? Kelihatan. Wih, bagus nih. Keren. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi tadi. Solusi yang diberikan adalah dengan merancang desain jaringan LAN client server. Karena masalah yang timbul adalah ada beberapa komputer yang ingin berbagi file di waktu yang bersamaan. Dengan begitu, kita bisa menggunakan client server sebagai solusi. Client server juga tidak membutuhkan sistem operasi atau aplikasi khusus untuk server, dan tidak ada cara khusus untuk merawat jaringan. Ini adalah contoh desain jaringan client server. Kesimpulannya adalah, dari masalah yang timbul, kita menyimpulkan untuk menggunakan jaringan client server karena lebih mudah untuk mengirim beberapa jenis data ke komputer server. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Boleh tepuk tangan buat Salma. Ada yang mau tanya nggak dari kelompok lain? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Terima kasih. Lanjut ke kelompok lain, silakan. Saya, Pak. Boleh, silakan Dani. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Dani. Jaringan LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, atau gedung dan kantor. Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Membuat jaringan LAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, download Cisco Packet Tracer. Kedua, install aplikasi titik 10.5. 15 jika terhubung, maka akan ada tulisan reply from alamat yang kita ping tadi. 16 selesai. Kelompok lain ada yang mau tanya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Oke, yaudah kalau gitu boleh silakan di close, Wildan. Oke, lanjut ke kelompok terakhir. Oke, kelompok terakhir siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Carinya di mana? Di sini banyak ini. Sebelumnya saya mau jelasin dulu sedikit apa itu tentang jaringan LAN. Jaringan LAN adalah jaringan yang menyambungkan komputer dalam area yang memiliki satu ruangan saja atau berbeda ruangan tapi masih dalam cangkupan jaringan seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, atau gedung kantor. Terus juga di sini jaringan LAN mempunyai hardware dan software yang seperti tadi Pak Mundip sampaikan sebelumnya. Di sini juga ada kabel UTP, router, komputer atau komputer server atau client, hub, repeater, dan NIC. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rosa. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak.
Oke, berarti dianggapnya udah ngerti semua. Oke, terima kasih untuk Rosa yang udah presentasi. Jangan lupa kalian untuk mengumpulkan hasil daripada punya kalian apa namanya tadi ya LKPD-nya sama tadi apa presentasi ya. Presentasi sama LKPD minta tolong nanti dimasukkan ke dalam sini ya. Nah, tadi dari presentasi yang kalian yang kalian sampaikan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, jawaban yang paling mendekati benar itu adalah jawaban dengan sistem atau skema punya kelompoknya Obed. Boleh tepuk tangan buat kelompoknya Obed? Oke, saya kasih reward 2 jempol ya dan nilai maksimum buat kelompoknya Obed. Kalau kelompok Dani itu lebih ke teknis pembuatan desain jaringan, tapi tidak memberitahu nih solusinya apa sebenarnya gitu. Dia cuma langsung kasih tahu oh cara setting di CPT kayak gini gitu. Sedangkan pertanyaannya adalah desain jaringan seperti apa gitu kan? Apakah client server atau peer to peer yang digunakan gitu. Cuma di sini langsung aja CPT langsung semua settingannya dimasukin gitu ya. Tadi ada beberapa yang miskonsepsi atau ada yang salah yaitu pada client server tidak ada sistem operasi khusus atau aplikasi khusus. Salah. Justru kalau pakai client server itu ada aplikasi dan ada aplikasi khusus dan server khusus gitu. Sistem operasi khususnya ada. Jadi kalau kamu dengerin tadi di awal itu tadi seperti itu jawabannya. Kemudian kalau yang kelompoknya Rais tadi udah kelompoknya Dani udah saya sampaikan dan yang terakhir tadi mungkin saya mau ini ya miskonsepsinya ya. Tadi bandwidth bukan bandwidth. Oke. It's two kind different things antara bandwidth dan bandwidth. Oke? Yang dipakai adalah bandwidth tanpa CH. Oke ya? Paham ya? Oke. Gak apa-apa, namanya juga masih belajar, harus tetap semangat, gak boleh down. Kalau ada salah ya kita perbaiki. Ya? Oke? Nah, itu mungkin terima kasih tadi yang udah presentasi juga. Sekarang saya pengen tahu apakah dari hasil tadi saya ngejelasin, kalian diskusi, dan teman kalian presentasi, apakah kalian udah paham atau belum dengan mata pelajaran atau dengan materi yang udah disampaikan pada kegiatan hari ini. Untuk itu saya langsung pengen kalian membuka Google Classroom kalian. Di situ ada yang namanya evaluasi PG desain jaringan LAN. Kalian pilih yang web. 3 mulai, bismillah, 5, 4, 3, 2, 1. Semangat ngerjainnya. Oke, dari ini juara ketiga Rais, juara kedua Salma, dan tepuk tangan untuk Anggi. Yeay. Saya ada satu lagi evaluasi yang bentuknya isai, ya. Nah, yang bentuknya isai, silakan nanti ini jadi PR buat kalian untuk silakan dikerjakan setelah kegiatan belajar selesai gitu ya. Untuk kegiatan hari ini ya, alhamdulillah kita sudah banyak mempelajari hal-hal baru, kita sudah banyak mempelajari hal-hal yang tadinya belum kalian pelajari sehingga sekarang kalian bisa mempelajarinya sekarang gitu ya. Dan yang tadinya belum tahu jadi tahu gitu ya. Nah, refleksi dari masing-masing kelompok gitu ya, salah satu di antara kalian boleh silakan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Perwakilan masing-masing kelompok aja ya. Dari kelompoknya Obed, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Obed, yaudah sok silakan Obed. Jadi kita jadi bisa membedakan peer to peer dengan client server. Kita juga dapat memakai client server dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja kayaknya, Pak. Itu aja. Oke, terima kasih Obed. Yang selanjutnya dari kelompoknya Rais siapa? Anggi. Oke, boleh silakan Anggi. Untuk belajar hari ini, saya jadi tahu untuk
berbagi file menggunakan desain jaringan LAN dan dapat mempresentasikannya walaupun ada kesalahan dalam presentasi, harap dimaklumi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Terima kasih untuk Anggi ya. Itu tadi refleksi dari kalian. Ya, harapan saya kalian dapat mengaplikasikan ilmu yang udah dipelajari tadi gitu ya. Yang kalau misalnya masih ada salah-salah ya nggak apa-apa, diperbaiki lagi gitu ya. Tapi jangan salah, misalnya kalau sekarang salah, besok salah lagi, jangan. Kalau sekarang salah, diperbaiki, besoknya harus sudah lebih baik lagi gitu ya. Nah, kemudian ini dijadikan pengalaman belajar yang berharga juga buat kalian, sehingga bisa masuk nih. Suatu saat nanti kalau misalnya kalian udah kerja, dulu saya kayaknya pernah belajar deh, bagaimana cara nyambungin komputer banyak dengan printer satu gitu. Dulu saya pernah belajar deh, bagaimana caranya berbagi file, walaupun kita nggak punya flash disk gitu. Nah, itu adalah harapan saya seperti itu. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini bisa tercapai dan bisa masuk ke kalian masing-masing gitu ya. Nah, kemudian materi minggu depan yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara melakukan instalasi jaringan LAN client server. Jadi kan tadi kita udah belajar ya dari perbandingannya. Nah, minggu depan kita langsung aplikasikannya. Bagaimana cara membuat kabel jaringannya, bagaimana cara nyolokin gitu ya. Ya, habis dicolokin otomatis dikonfigurasi, kemudian dilakukan uji coba. Nah, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang gitu ya. Jangan lupa juga tadi kalian udah melakukan evaluasi, kalian juga udah membuat LKPD dan udah membuat presentasi ya. Silakan nanti dikumpulkan ya, jangan lupa ya, yang belum mengumpulkan silakan untuk dikumpulkan. Dan juga untuk soal uraian juga kalian jangan lupa untuk mengerjakan gitu ya. Nah, karena kegiatan sudah berakhir, jadi saya ingin menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa pada kesempatan hari ini akan dipimpin untuk penutupan yaitu oleh Obed gitu ya. Semoga apa yang kalian bisa pelajari bermanfaat untuk kalian dan bisa bekal untuk di masa yang akan datang gitu. Itu harapan saya gitu ya. Nah, mungkin dari saya itu aja. Boleh dipimpin doa oleh Obed. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya minta tolong kalian untuk tetap jaga kesehatan kalian karena sekarang lagi masa pandemi kayak gini lagi parah, lagi banyak-banyaknya yang berdekatan kalau bisa pakai masker ya. Udah berdekatan nggak pakai masker ya, udah gak jaga jarak nggak pakai masker lagi kan. Kalau misalnya kalian lagi ya kalau emang tinggalnya serumah kayak Rais sama Wildan ya oke lah, karena emang kembar serumah. Kalau yang nebeng-nebeng kalau bisa pakai masker ya tetap ya. Tadi ada Rosa sama Anggi ya.